Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan salatu wassalamun amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oke, kita lanjut ya, bahasan tentang konsep syariat di dalam Islam ya. Kemarin kita bicara tentang hukum ya. Kalau akidah itu adalah sesuatu yang bersifat pondasi ya, yang bersifat pondasi, yang tidak tampak, meyakini sesuatu yang tidak bisa kita indrakan, maka syariat itu kebalikannya. Syariat itu sesuatu yang terukur. Ada ukuran, ada batasan, dan bersifat faktual, artinya zahir ya, zahir, ketok. Jadi ukuran-ukuran, batasan-batasan itu sangat jelas. Itu namanya syariat. Sholat itu bagian dari syariat, hukum. Syariat yang terkait dengan hukum fikih. Itu aturan dan ketentuan yang menyangkut tentang bagaimana sholat itu kita lakukan, itu sangat jelas terukur. Karena kalau syariat itu yang diatur adalah perilaku lahir ya, perbuatan atau perilaku yang bersifat lahiriah. Lahiriah, substansinya atau apa istilahnya, hakikat dari setiap apa yang kita lakukan itu urusannya Gusti Allah sudah. Jadi ada zahir, ada asror kalau istilahnya. Zahir itu sesuatu yang tampak di permukaan, yang bisa kita ukur, yang bisa kita lihat, bisa kita berikan batasan. Tapi kalau asror itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat, yang tidak terukur, tetapi bisa kita rasakan atau bisa kita lihat indikatornya, indikator. Nah, kalau urusan asror yang sifatnya rahasia atau sesuatu yang tidak tampak, itu yang menentukan itu Gusti Allah. Contoh ya, kalau dalam sholat itu ada syarat dan rukun sholat. Syarat dan rukun sholat itu ketentuan yang sifatnya adalah zahir. Bisa kita lihat, kamu takbir gini kan bisa ditelok ya, Allahu Akbar. Ukuran takbir itu yang dibaca apa? Paham ya? Bacaannya, Allahu Akbar. Kalau gininya, ini sudah berbeda lagi pilihannya. Bacaan takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Mocone jelas kapan diwoco, lalu bagaimana membacanya. Disertai dengan apa itu jelas. Baca Fatihah juga begitu sebagai rukun. Semuanya terukur dan jelas. Tapi tentang khusyuk itu asrar. Dalam hal yang menentukan terkait dengan sah tidaknya sholat, syariat itu hanya berbicara yang bersifat normatif, yang bersifat zahir tadi itu. Paham ya? Tapi kalau kekhusyuan, keikhlasan itu persoalan batinnya, persoalan batin. Sesuatu yang bersifat batiniah. Itu tidak bisa diukur itu, khusyuk. Ukuran pastinya tidak ada. Tapi cara atau strategi atau apa istilahnya, kaifiyah atau tip untuk bagaimana bisa khusyuk, itu bisa diajarkan. Tapi ya bisa berbeda-beda, gitu ya caranya. Sehingga orang dikatakan sholat itu diterima opora, diterima khusyuk opora, itu tidak kita yang menilai, gitu ya. Itu urusannya Gusti Allah. Tapi kalau kita mengatakan sah apa tidak sah, itu yang menilai itu fikih, norma. Manusia bisa menilai. Kalau sholat kamu sudah memenuhi syarat rukun, ya otomatis sudah sah. Gitu ya. Tapi apakah sah itu dapat pahala apa tidak? Apakah di dalamnya khusyuk apa tidak? Diterima tidak, itu sudah wilayahnya asrar. Itu tidak lagi wilayah fikih. Sehingga khusyuk itu tidak menjadi rukun sahnya sholat.
Saya ulangi ya, khusyuk itu. Karena sulit terukur. Ya, kalau sesuatu itu sifatnya fikih maka harus terukur. Kalau nggak terukur itu bukan fikih namanya. Ya. Ya kayak Anda minum jamu, takaran jamu untuk sakit ini kan jelas. Untuk usia sekian itu jelas berapa namanya pilnya gitu makanya, berapa biji pilnya atau berapa sendok jamunya gitu ya. Tapi mandioporane gitu ya, apa efek dari jamu itu sendiri, efek itu asror sudah bukan wilayah kita gitu ya, itu wilayah dodol jamu. Tapi biasa nih naik ngono indikatornya ada gitu ya. Kalau terukur itu akan ada efeknya yang baik. Nah fikih itu wilayahnya adalah wilayah zahir itu. Maka lalu muncul hukum fikih. Kalau dalam fikih ya tentu dalam ibadah itu ada namanya asyurut wal arkan, ada syarat, ada rukun. Nah, itu yang menjadi standar ukurannya. Patokannya sah apa tidak sah itu dalam aspek yang berkaitan dengan syarat dan rukun sebuah ibadah. Asyurut wal arkan. Yang menjadi batasan bingkainya dalam ibadah itu pasti ada syarat, pasti ada rukun. Karena syarat rukun itulah lalu yang menjadi bentuk jenis ibadahnya. Sholat itu apa ya? Sholat itu memenuhi syarat rukun, mulai dari takbir ini rukun. Sampai nanti salam. Ya, yang buat batasan itu. Terus yang menentukan sah tidaknya apa? Terpenuhinya syarat dan rukun tadi. Bisa enggak kita melihat orang itu sah apa tidak sholatnya? Bisa. Tapi melihat apakah sholat itu diterima atau tidak, khusyuk apa tidak, sudah bukan kita. Paham ya? Jadi yang bisa kita hukum itu fid dhahir. Nahnu nahkumu bid dhahir wallahu a'lam bis-sarair. Maka manusia tidak bisa menjustifikasi di luar batas apa yang dia bisa lihat menjadi penentu itu. Wah, kamu itu gak ikhlas. Wah, kon ibadah gak boleh gitu. Paham ya? Karena ikhlas itu hanya Allah yang tahu. Malaikat pun tidak ngerti kok ikhlas itu. Malaikat itu tidak diberikan kemampuan untuk melihat keikhlasan seseorang. Tidak bisa dengan perform atau melihat lahiriahnya atau omongannya untuk perbuatannya. Bisa jadi dia ngomong kok gak ikhlas, tapi bisa jadi nutupi keikhlasannya, kan bisa jadi. Orang-orang dalam tingkat tertentu itu terkadang justru dia menutupi ibadahnya itu dengan sesuatu yang ketoke orang beneh gitu ya. Orang tertentu tapi kalau tidak tertentu ya banyak gak beneh tenan gitu ya. Banyak gak beneh tenan. Makanya ada istilah jadab, ada istilah majdub, mastur. Mastur itu menutup diri dari sesuatu yang tampak dalam penilaian manusia. Dia takut kalau dikatakan baik nanti dia akan merasa ujub, merasa dirinya hebat, merasa ini. Untuk menutup ini kadang-kadang dia harus menutup diri ya. Namanya memastur, pastur. Makanya adalah wali mastur. Wali mastur itu wali yang tertutup, yang tidak bisa dilihat secara indera kita. Orang ketok kehebatan atau kebaik, apa istilah ketok api itu. Orang ketok wiritane gitu ya. Bahkan mengenai ngetok no wiritane itu biasanya cek pelajaran dari wali itu ya. Masih wali rendahannya. Wali tingkat dasar ya. Nah, orang dalam tingkat tertentu iling Gusti Allah itu tidak perlu lagi media. Sholat itu kan lebih merupakan media ya. Media untuk ingat kepada Allah. Ya. Dalam tingkat tertentu, orang untuk bisa berhubungan pada Allah itu tidak perlu pakai media. Cinta dalam tingkat tertinggi itu tidak perlu pakai sarana. Cinta yang tingkat rendah itu kan dikai dua ya I love you gitu ya. Kalau belonjone akeh seneng. Belonjone didik merengut, itu berarti cinta kelas rendah. Tapi ada belanja apa ora tetap I love you itu tingkat tinggi itu sebenarnya. Ya, tidak perlu media untuk bisa senyum. Ya. Dia terus baik dengan orang. Bohongi gua api apa elek no aku dia terus baik. Itu tingkat tinggi sudah. Tingkat tinggi. Orang yang mastur terkadang begitu. Jadi saya ulangi, kalau fikih dan syariat yang dilihat, yang dihukumi apanya? Zahir apa batin? Zahir.
ukuran standarnya itu pada dzahir. Maka prinsip hukum itu satu, pasti manusia banget. Hukum itu pasti manusia banget. Humanis banget ya. Tidak ada hukum itu yang bertentangan dengan fitrah manusia, itu tidak ada. Hukum itu pasti kompatibel, pasti klop dengan fitrah menungso. Nah, mungkin hukum itu melarang orang untuk tidur, itu tidak ada. Paham ya? Melarang orang untuk makan ketika lapar, enggak. Kalau ada puasa, puasa itu tetap terukur, bukan keluar dari fitrah. Dia dilatih, ya. Allah mendidik. Tapi terukur, tidak akan matilah dengan puasa itu, dengan sadar. Makanya kalau dalam puasa kok dia tidak kuat, ya boleh ada rukhsah, dia boleh mokel. Hukum itu pada tingkat standar, ya, maqdurun alal mukallafin istilahnya. Hukum itu pasti makdur, pasti dalam batas kemampuan manusia untuk dilakukan. Standar umumnya begitu. Kabeh wong salat iku iso ngadeg. Dengan berdiri itu bisa. Tapi secara kasus tertentu, bila mana orang tidak mampu, dia dapat rukhsah, nggak dipaksakan berdiri, boleh dengan duduk namanya. Itu berarti sudah berada dalam kondisi di luar kenormalan gitu ya. Maka lalu ada hukum namanya apa? Rukhsah. Apa namanya apa? Rukhsah. Maka tetap saja hukum itu humanis banget, humanistik banget, tetap manusia banget. Karena seperti saya katakan, hukum diciptakan untuk manusia, bukan untuk malaikat, bukan untuk Tuhan. Karena malaikat sudah selesai, saya katakan ya, sudah final, tidak perlu diatur oleh hukum. Setan tidak perlu diatur oleh hukum. Tapi kalau manusia ini perlu hukum, karena manusia ada malaikatnya, ada setannya. Kadang sondok akeh setani, kadang sondok akeh malaikatnya, tergantung, gitu loh ya. Kadang imbang, ya. Terus lagi wilih no Gusti Allah ya, kayak ono akeh malaikatnya, poso, sholat bengi, gitu ya. Nek malaikatnya pasti di akeh setane, kudu nongkrong enak ngene warung kopi itu setan. Nafsunya ya. Oke ya. Maka manusia yang perlu diatur. Paham? Manusia yang perlu diatur. Manusia perlu ada syariat karena untuk mengelola terhadap tadi ini ya. Posisi pertarungan, kalau saya katakan pertarungan antara kekuatan malaikat dan setan tadi itu, antara nafsu dengan akal, itu dikelolanya dengan apa? Dengan agama, dengan syariat itu. Maka agama pasti kompatibel tadi, pasti klop dengan manusia. Sehingga kalau orang memahami dan melakukan agama itu kok tidak nyambung dengan kondisi manusia itu, ya berarti ada yang salah, ya, ada yang keliru dengan cara memahami maupun pilihan dia untuk melakukan itu. Makanya saya katakan seringkali agama itu, menjalankan agama tidak cukup dengan semangat ya, tapi harus dengan ilmu. Kalau dengan ilmu semangatnya itu beda, tetap semangat, tapi terilmu itu beda gitu ya. Tidak semangat dong karena ilmu nih itu mesti nabrak-nabrak gitu. Wong banter gak ono banter nyetir ya, dia punya semangat lalu kemudian dia nyetir banter kenceng, tapi gak ada ilmu nyupir. Kira-kira potensi nubruk itu ada enggak? Sangat ada. Tapi kalau dia semangat, dia punya kemampuan kenceng, tapi dia punya ilmunya, ya ini nggak apa-apa, tapi ada ilmunya, nyaman dia, bagus lah. Artinya resikonya semakin kecil. Jadi tidak cukup menjalankan agama itu dengan semangat saja itu. Jadi satu prinsipnya hukum agama dah humanistik. Ya, klop dengan kemanusiaan, tidak mungkin bertentangan dengan kemanusiaan. Maka lalu ada hukum tadi ini ya, azimah. Azimah itu hukum asal yang dengan standar umum. Lalu ketika dalam hukum azimah itu ada kasus orang tertentu tidak mungkin melakukan pada tingkat hukum azimah, dia akan turun dalam hukum namanya rukhsah. Apa namanya? Rukhsah. Rukhsah itu dispensasi tadi itu, pengurangan.
bisa pengurangan jumlah, frekuensi, bisa pengurangan waktu, bisa menunda gitu ya. Tergantung, bisa menghilangkan hukum itu gitu. Ora wajib gitu. Anak sing di kosor, kayak kosor itu kan pengurangan jumlah. Tergantung pada alasan-alasannya. Sehingga desonisasi itu ya tergantung pada alasannya, bentuknya kayak apa tergantung gitu ya. Jadi hukum itu standar yang sifatnya umum, tapi dalam kasus tertentu tetap akan ada namanya desonisasi. Itu kalau hukum mau betul-betul manusia banget ya, humanistik tadi ini. Oke, silakan. Kalau ada yang perlu disampaikan. Ya, aduh, ya. Terkait hukum, mungkin tidak bicara hukum, tapi terkait aturan syariat yang namanya rukun-rukun misalnya. Kalau misal hukum arti hukum sanksi di Islam itu apa seperti apa tangan, rajam dan sebagainya. Terus kemudian sekarang di kontemporer itu tidak humanis. Nah itu korelasinya sudah sama. Iya. Saya anggap itu tidak manusiawi gitu ya. Sesungguhnya kan begini, untuk mengukur hukum qisas, hukum potong tangan ya, termasuk adanya bentuk hukum qisas yang lain ya. Qisas itu bisa hukuman mati, bisa hukuman pembalasan sesuai dengan tindak kejahatannya. Jadi kalau dia menghilangkan kuping ya dia akan dihilangkan telinganya, dalam Islam begitu. Menghilangkan gigi ya dia akan dihilangkan giginya. Itu namanya as-sinnu bis-sinni wal juruha qisas. Qisas itu tidak hanya terkait dengan hukuman yang berupa kematian ya, membunuh, tapi semua bentuk pidana yang berupa melukai, kejahatan itu dia akan dapat imbalan. Nah, yang harus difahami supaya tidak salah paham terkait dengan hukum itu adalah bahwa semua proses hukum itu tetap harus melalui proses peradilan untuk melihat bagaimana kejahatan itu dilakukan. Ada standar, ada ukuran-ukurannya. Jadi tidak otomatis orang ketika melakukan pembunuhan dia langsung dibunuh, tidak, tergantung. Masih harus dilakukan proses pembuktian di persidangan. Ya, teknis ya, cerita terkait dengan hukum tindak hukum acara istilahnya, hukum proses dalam peradilan dalam Islam itu juga ada supaya tetap apa yang terjadi dengan tindakan tadi ini, pembalasan, qisas dan sebagainya itu dalam kerangka yang tetap humanistik. Kalau kita mau jujur saja, ketika orang dihilangkan telinganya atau dia dibunuh, ya dah, orang yang menjadi korban pembunuhan itu kan sesungguhnya sama. Ketika membunuh dia ini apakah humanis? Kan tidak juga toh. Ketika ada mateni wong loh, pembunuh itu sesungguhnya humanis apa tidak? Tidak kan? Ya toh. Kenapa dia harus dihukum bunuh? Ya supaya dia mendapatkan setimpal. Karena dengan begitu orang akan takut melakukan tindak pidana pembunuhan. Gampang ngenteng pembunuhan itu. Kalau dia di penjara kan masih hidup, masih bisa makan, disambangi. Pemana penjara di Indonesia masih bisa keluyuran, ya, masih bisa ke karaoke, macam-macam, masih bisa rekreasi. Penjara di Indonesia, ya. Tetapi tidak serta-merta orang bunuh masih dibunuh, tetap dilihat latar belakang bunuhnya di apa, karena apa, karena apa. Orang mencuri juga begitu. Mencuri itu ada batas nisabnya. Jumlahnya seberapa, dalam kondisi apa dia mencuri. Paham ya? Itu nanti proses peradilannya. Sehingga kalau memenuhi semua unsur untuk dia harus dipotong tangan, baru dipotong tangan. Paham ya? Karena melindungi terhadap apa yang menjadi hak milik orang lain, itu juga menjadi sesuatu keharusan untuk menciptakan keterangan. Paham ya? Jadi urusan pencurian bukan hanya sekedar orang merugikan orang yang dicuri, tapi ini akan menimbulkan kegelisahan. Paham ya? Banyaknya pencuri, banyaknya maling, banyaknya perampok, banyaknya preman, coba Anda lihat ya, itu akan mengakibatkan terhadap
problem kegelisahan secara sosial, secara ekonomi, secara usaha. Premanisme untuk meminta-minta jatah di perusahaan itu akan menjadikan orang tidak tenang dalam melakukan jenis usaha itu. Makanya banyak orang yang di Indonesia ini sulit untuk menginvestasi. Kenapa? Karena investasi akan diganggu. Ya, Anda kan mungkin sering lihat di YouTube ya, berapa banyaknya premanisme yang terorganisir atas nama organisasi. Minta secara paksa. Itu kan podo mbek wong merampok kan. Ya toh? Ketika dia merampas atau meminta sesuatu yang bukan haknya dengan cara paksa, dengan cara tidak wajar, ini kan akan menimbulkan problem ketidaknyamanan orang berinvestasi. Akhirnya orang kan gak kerja kono, saya tidak mau bikin pabrik di sini. Untuk apa? Saya akan diganggu terus, gitu loh ya. Akibatnya, ketika tidak ada pabrik, lalu kesempatan memberikan ruang untuk kerja tidak ada. Berapa orang yang harus dirugikan, bahkan mungkin akan berakibat pada kematian karena tidak ada kerja. Paham ya? Nah, sehingga urutan kita itu harus melihat ketika kita berbicara tentang hukum yang ketoi sadis, ketoi tidak humanis itu, efek dari seluruh kejahatan itu secara menyeluruh. Makanya agama mengatakan walakum fil qisasi hayatun. Walakum fil qisasi hayatun. Kalimatnya sangat pendek. Dalam qisas itulah akan terjaga kehidupan. Cuma itu saja. Ya. Kenapa? Kalau terjadi kekacauan, terjadi situasi yang tidak stabil, yang tidak punya kepastian dalam bidang usaha, dalam bidang kehidupan. Ini kalau ada perampok berkeliaran di sini, kan pasti gelisah semua toh. Anda tidak berani keluar rumah. Ya. Malam hari kalau banyak kejahatan lalu polisi tidak ngatasi itu, kira-kira wani gak tuku sego goreng itu? Orang wani kita. Jalan tempat yang sepi tidak berani. Jombang sempat kemarin beberapa bulan yang lalu terjadi banyak kejahatan dalam bentuk beberapa anak di tengah jalan di stop, tapi dia hanya dilukai, tidak diambil apa-apanya. Ya, apa istilahnya? Ya dia ingin menciptakan kekacauan, gitu ya. Apa akibatnya? Kan luar biasa toh. Kalau dia tidak dilakukan yang namanya pembalasan setimpal tadi hukuman, maka ini akan berakibat terus. Jadi pemahaman yang kita jelaskan seperti itu. Ya, naik Gusti Allah sing aturan itu pasti sudah benar. Tinggal kita kemampuannya memahami itu apa tidak. Maka negara yang melakukan, memberlakukan hukum syariat dalam hukum pidana itu tingkat kejahatannya itu 0, sekian lah. Kalau sing wani ya, korupsi potong tangan. Bayangkan coba cuma korupsi, tidak berani. Tapi korupsi lalu kemudian masuk penjara, apalagi ada abolisi, amnesti. Laki diputus dikasih abolisi, ya sudah. Makanya dalam Indonesia ini gini, korupsi di Indonesia ini adalah tindakan yang paling rasional. Kenapa? Karena dia bisa menghitung rasionalitas. Orang korupsi dengan 10 miliar, dia masuk penjara, bagi-bagi uang, paling nanti dia tinggal 5 tahun atau 4 tahun. Berarti artinya setiap tahun dia mendapatkan dibayar dengan korupsinya tadi 2 miliar kerja setiap tahun. Artinya kalau dibagi, berarti setiap tahun di penjara dia itu sudah dapat duit 200 juta kan, yang dia curi tadi. Rasional enggak? Sangat rasional. Makanya orang lalu kemudian berani untuk melakukan itu. Nah pertanyaannya, kenapa di Indonesia tidak diberlakukan hukum itu? Karena Indonesia bukan negara Islam. Negara yang bukan-bukan ya. Demokrasi liberal juga tidak, demokrasi kapitalistik juga tidak ya. Bukan gitu ya. Demokrasi Islam juga tidak. Akhirnya orang ini namanya Pancasila itu tadi ya. Itu jadi untuk penerapan hukum yang berkaitan dengan hukum sosial, hukum kemasyarakatan, hukum bernegara dalam Islam itu tentu di situ tetap kesiapan dan kondisi pilihan hukum keadaan itu tidak bisa dipaksakan. Paham ya? Kalau hukum menyangkut hukum sosial itu. Saya umpamanya loh, coba aja diberlakukan hanya untuk umat Islam. Ya, bisa. Umpamanya hukum pidana berlaku khusus untuk umat Islam, kayak hukum waris gitu ya. Kayak hukum wakaf itu kan berlaku untuk Islam. Hukum zakat, undang-undang zakat, undang-undang tentang haji, itu kan khusus Islam. Kalau sifatnya ibadah yang sifatnya mahdhah, bukan ibadah muamalah, itu orang masalah gitu ya.
hukum muamalah itu yang jadi masalah. Maunya diberlakukan hukum kisos. Ya sing Islame iman durung kuat ya aku tak berlaku untuk umat Islam ya aku tak metuai itu ke Islam. Pilihannya lalu apakah menjaga Islam atau kita memaksakan hukum yang berkaitan dengan hukum sosial tadi, hukum muamalah, hukum pidana itu muamalah maksudnya. Paham ya? Pilihannya mana? Ya tetap menjaga iman kan? Terus yang kita lakukan apa? Mengedukasi orang untuk supaya tetap punya iman yang kuat. Kalau orang punya iman yang kuat kan tidak perlu dia melakukan kejahatan. Dan akhirnya tidak perlu juga sih. Hukum itu kan sesuatu yang bersifat jagani gitu apa istilahnya. Kalau orang punya iman, punya ini kan tidak mungkin dia akan berpikir mencuri gitu ya. Tidak pikir dia membunuh, dia tidak berpikir itu. Gitu. Kalau sebuah larangan itu kan begitu. Jadi sekali lagi, manis atau tidaknya orang memahaminya itu karena kandui tadi dia. Satu, harus difahami secara holistik tentang konsep hukumnya itu. Yang keduanya, harus tetap dengan kacamata keimanan. Tapi sekali lagi yang kedua, penerapan hukumnya juga tidak serta-merta gitu ya. Makanya tidak boleh kalau dia umpamanya dibunuh lalu keluarganya membunuh orang itu dengan serta-merta ya tidak boleh. Tentu harus melalui proses pembuktian di pengadilan, latar belakangnya dia membunuh itu karena apa? Karena ini. Dia mencuri karena apa? Karena ini. Maka Sayyidina Umar pernah melepaskan orang mencuri karena situasi keadaan di mana negara dalam kondisi krisis, orang terpaksa dia mencuri, dia tidak dipotong tangannya. Ya sudah, karena kamu mencuri karena kepeksa untuk mempertahankan makanmu. Nah, itu contohnya ya. Tetap dengan mempertimbangkan apa? Hal-hal yang terkait dengan sebuah kejahatan itu dilakukan itu. Dan di situ yang buktikan siapa? Pengadilan, proses peradilan itu. Nah, ketika Anda tanya, kenapa di Indonesia hukum pidana tidak diberlakukan? Karena Indonesia bukan negara Islam yang bisa memaksakan itu. Kalau semuanya muslim, lalu kemudian, pokoknya sih nggak ini, potong tangan. Yang keluar dari Islam yang murtad, hukum mati. Wah ya, wedi. Dia kan harus baik, gitu kan. Wah, Indonesia mayoritas muslim, mayoritas. Tapi kan Islam apa? Islam Abu Jahal ya. Bukan Abu Hanifah, tapi Abu Jahal ya. Islam Indonesia itu Islam sing sholat. Prosentasenya sudah berkurang. Islam mayoritas itu Islam mayoritas yang baca syahadat. Mungkin waktu Rabi dok syahadat. Waktu disunat ya, syahadat. Nek diurut maneh muslim yang musallin sudah berkurang persentasenya, bisa 50%. Musallin yang mau muzakin, yang mau zakat, tambah kurang lagi. Yang mau haji, paham ya? Yang mau ngaji, tambah didik. Persentasenya mungkin hanya sekian persen. Kalau sudah Islam yang berilmu, yang punya ini. Ya, tambah titik. Nah, ngono mau diterapkan hukum pidana. Ya, menuntut Islam apa ya? Jadi minoritas nanti jadinya. Sehingga kenapa para founding fathers kita, para kiai saat melahirkan konstitusi hukum, berupa konstitusi atau hukum dasar itu tidak memaksakan 7 kata itu tadi. Apa 7 kata? Dengan menjalankan syariat Islam bagi umat Islam. Sebenarnya ada bagi umat Islam itu ya. Dengan kewajiban itu. Kenapa itu dihapus? Karena kalau itu dihapus, sehingga Islam itu nanti akan keluar dari Islam murtad. Padahal menjaga Islam itu, iman itu lebih diutamakan. Soalnya dia gak sholat itu masih diampuni nanti. Kemungkinan dia masuk surga masih ada. Paham ya? Bahkan wa in zana wa in saroko. Orang melakukan zina pun kalau dia mati dalam keadaan iman itu masih bisa nanti masuk surga. Tapi jangan disimpulkan zina wae masuk surga. Iya masuk rokok dulu gitu ya. Kemungkinan nanti baru masuk surga. Tapi masuk surganya kalau dia mati iman masih ada peluang. Paham ya? Daripada lepas imannya tadi. Nah, itu pilihan-pilihan hukum ketika sudah berbicara hukum muamalah. Oke, silakan. Ada lagi? Ya, Ari. Terima kasih ya, Pak Yai. Ini mungkin agak melenceng. Bukan kasus betul-betul. Tapi saya kembali ke
Yang kalau manusia itu masih belum final, kalau malaikat Proses juga final. setan. Nah, sekarang yang saya tanyakan ini jin. Hmm. Posisinya niki sami nopo. Jin itu seperti manusia, dia punya syariat sama. Besok lah kita kenal sama jin. Tanya-tanya sana. Aku itu tahu ketemu soalnya. Tapi jin itu sama, syariatnya sama. Dia terkena syariat hukum juga. Tapi piye carane, wallah alam, karena kita tidak pernah tahu yang namanya jin itu melakukan proses pembelajaran, apakah juga ada sekolah internasionalnya apa enggak, saya juga tidak tahu ya. Apakah dia juga ada GoFood, apakah ada online, juga enggak ngerti ya. Jin ya. Jin itu termasuk jismun latif. Kalau manusia namanya jismun kasif. Jadi apa? Fisiknya itu fisik yang kasifun, yang bisa terlihat. Nek jin malaikat itu jismun latif. Maka dia tidak berbentuk secara indrawi kita, bisa berubah-ubah gitu. Tapi menurut para ulama, saapi-api jin itu saelek-eleke menungso. Jadi kalau menungso itu buruk, itu saapi-api jin. Jadi kalau dia mau baik, pindah saja ke alam jin. Berarti dia masuk di sana masuk terbaik gitu ya. Saapi-api jin, saelek-eleke menungso. Katanya begitu. Tapi dulu waktu zaman Nabi jin banyak juga yang bagus, yang membantu Nabi, yang suka ikut ngaji gitu ada. Ini samping saya ini ada jin banyak. Jin celana jin, ya, celana jin. Ada lagi? Yang putri, bagus. Ini ada kru baru lagi, baru masuk ngaji. Ya, berapa? 2 tak? Iya. Ini Novia. Yang mana sudah? Novia yang dari anu. Ya. Kamu siapa? Dari mana? Tuban mana? Oh, Rengel. Kemarin ada Rengel kelihatannya. Enggak ada. Oh, anu wali santri ya, Rengel ya. Dulu apa? Kuliah di mana? Oh, dari Gontor. Iya. Unidaya. Anu ya, Gontor SLPA-nya Aliyah apa SMA? Kuliatul Ma'alimin Gontor. SMA-nya. Oh, berarti Kuliatul Ma'alimat. Nah, kalau untuk tingkat anunya kan sanawi aliyahnya Kuliatul Ma'alimat ya. Terus begitu kan. Gontor 1 apa? Gontor 2 ya. Di Putri ya, Gontor Putri 1. Nah, yang di pinggir jalan itu ya. Nah, ini satunya dari Anis. Jadi penggantinya Sani. Sudah melahirkan. Oh, Sani. Ani mengganti Sani. Anis ya, wah, mendekati ya. Mana rumahnya Anis? Oh, Kediri juga. Nah. Adiknya apa? Bukan. Oh ya. Oh, temannya ya. Satu kampus ya. Jadi apa? UB. Lu apaan? Oh, di UNESA ya. Jurusannya sama. Apa itu? Oh, kimia. Iya. Ya, sudah kemarin. Siapa sih? Zaki. Mana sih kemarin? Rumahnya mana? Oh iya sih peraknya. Ya, banyak keluarga baru terus ya. Memang kita berusaha untuk mengalir yang terbaik gitu ya. Indonesia kerasan di sini seterusnya. Syahid. Ya, orang Madura kan istilah sudah dibawa ke sini ya. Iya, iyalah. Madura panas kan itu ya. Madura itu panas sembarangi.